Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya dan kiranya melalui setiap media-media ini perjumpaan kita semakin dekat dan jangan lupa menuliskan komentar atau diskusi atau doa di kolom komentar yang sudah disediakan di bawah ini. Bisa menulis kritik, saran, atau doa-doa yang penting sih lebih banyaknya doa bersama dan kita saling menguatkan di kolom komentar ini ya. Jadi walaupun tidak berjumpa, kita masih bisa bertegur sapa. Ya, sebelum kita bersama-sama menghayati firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah, di sela-sela aktivitas kami, di sela-sela kesibukan dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hendak memahami, menghayati firman Tuhan dengan lebih dalam lagi, supaya kami semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini sesuai dengan bacaan harian atau mingguan yang sudah tertera di Warta Gereja berdasarkan Yeremia pasal 32. Yeremia pasal 32 ayat 36 sampai ayat yang ke-41. Yeremia pasal 32 ayat 36 sampai ayat yang ke-41 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini. Yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah laku, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami kemelut yang paling hebat yang pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan mereka. Karena saat itu sedang terjadi pergolakan politik yang hebat di daerah Timur Tengah. Salah satu kerajaan atau negara yang saat itu sedang berkuasa adalah Asyur, Babel, dan Mesir. Dan tiga kerajaan ini menimbulkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya mau tidak mau terjebak di dalam kemelut politik yang saat itu sedang hebat. Salah satunya adalah bangsa Israel yang saat itu merupakan salah satu kerajaan kecil di tengah-tengah pergolakan politik di daerah atau di kawasan Timur Tengah. Dan saat itu ada banyak nabi-nabi yang berusaha untuk menyampaikan firman Allah, yang bernubuat, yang mengingatkan kerajaan atau bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan bahkan di tengah penderitaan. Salah satu yang waktu itu menyuarakan nubuat-nubuat adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dipanggil Tuhan ketika ia masih muda. Maksudnya bukan dipanggil yang begitu ya Bapak Ibu. Maksudnya diutus Tuhan ketika ia masih muda. Dan ia menyampaikan banyak nubuat, ia mengingatkan bangsa Israel karena di tengah-tengah kemelut atau pergolakan politik itu, bangsa Israel dikuasai secara bergiliran oleh Asyur, Babel, dan Mesir melalui banyak peperangan yang tentu saja menimbulkan korban jiwa. Dan apa yang dilakukan bangsa Israel? Yang pertama, mereka menyembah berhala. Jadi seperti kalau ada yang baru ya disembah yang baru, nanti ganti lagi. Jadi mereka menyembah berhala. Nah, kemudian ini diingatkan oleh Yeremia bahwa jangan menyembah berhala, mari kita menyembah Tuhan Allah lagi. Dan melalui proses yang panjang lewat salah satunya Raja Yosia, mereka kembali menyembah Tuhan di bait Allah.
Lalu setelah itu mereka juga melakukan pemberontakan untuk memerdekakan kerajaannya sendiri. Tetapi dampaknya apa? Dampak dari pemberontakan ini mereka harus mengalami kematian dan bahkan menjelang kemusnahan bangsa Israel. Karena perlu diingat, bangsa Israel adalah bangsa yang kecil di tengah peperangan bangsa-bangsa yang lebih besar. Jadi kalau yang kecil ini memberontak, tentu saja akan mengalami hal yang sangat merugikan bagi bangsa itu sendiri. Dan lebih parahnya lagi, rutinitas agama yang sudah dibangun itu bukannya semakin menguatkan, semakin meneguhkan, tetapi justru menjadi rutinitas yang kosong. Maksudnya adalah mereka beribadah di bait Allah, mereka berpersembahan, mereka taat kepada aturan Allah, tetapi moral mereka, tindakan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah pengikut Allah. Jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka melakukan hal-hal yang justru membuat Allah menjadi marah, menjadi gusar, dan pada akhirnya mereka mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa. Dan apa kaitannya ya dengan kita saat ini? Mungkin dalam keadaan perang kita tidak sedang mengalami perang dengan senjata-senjata. Tapi hari-hari ini dunia sedang berperang melawan COVID-19. Dunia sedang berperang melawan penderitaan, penyakit atau virus yang disadari atau tidak memang sudah menjatuhkan banyak korban. Lalu apa yang bisa kita gereja lakukan di tengah-tengah konteks yang seperti ini? Yang pertama adalah mari kita bersama-sama memperbaiki rutinitas keagamaan kita yang mungkin hari-hari ini semakin menjadi kosong, menjadi kering bagi beberapa orang. Ke gereja menjadi rutinitas yang ya kalau hari Minggu ya ke gereja, kalau waktunya bebel ya bebel, menjadi rutinitas yang biasa saja. Tetapi melalui hal-hal yang bisa kita alami saat ini, kita bahkan tidak bisa melakukan rutinitas kita seperti biasa. Bahkan mungkin nanti perayaan Paskah juga tidak bisa kita rayakan seperti biasanya. Dan di tengah-tengah ini mari kita merefleksikan kembali, kita menilik kembali bagaimana iman kita, bagaimana tindakan beragama kita berdampak kepada moral kita. Saat ini kita diajak untuk bertobat, bukan karena virus tentunya, tetapi kita diberikan waktu untuk rehat sejenak, untuk menarik diri dan bertobat, menghayati jangan-jangan selama ini kehidupan keagamaan saya kosong, dan lewat ini saya bisa merindukan Tuhan dengan lebih lagi. Jangan-jangan saat sebelum ini hubungan relasi sosial saya rusak dengan orang lain, dengan keluarga saya. Dan ini adalah saat yang tepat bagi saya untuk berrekonsiliasi dengan keluarga saya, dengan Tuhan, dengan orang-orang di sekitar saya. Itu yang pertama, mari kita memperbaiki ritual keagamaan kita perbaiki formalitasnya sehingga apa yang kita percaya tercermin melalui perkataan dan tindakan kita lewat hal-hal yang saat ini sedang terjadi. Jadi kan percuma ya bilangnya kasihilah sesama manusia, tapi nimbun banyak hal untuk dirinya sendiri. Nah kalau kita merefleksikan itu harusnya kita tidak menimbun lagi, karena beras 20 kilo, minyak berliter-liter buat apa, sedangkan saudara-saudara kita yang lain kesusahan mencari sembako. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di tengah kegelapan, di tengah ketidakpastian, di tengah kemustahilan, ketidakmungkinan, Tuhan itu ada dan Tuhan itu berkarya. Ini yang paling penting. Tuhan memberikan janjinya dan Tuhan berjanji untuk tidak membelakangi kita. Jadi mari kita berpegang, kita fokus kepada satu cahaya itu, kita fokus kepada satu janji itu. Bahwa di tengah kemelut ini kita tidak perlu menjadi resah berlebih, di tengah kemelut ini kita tidak perlu ditaklukkan dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, kemudian merusak semua aspek di kehidupan kita, tapi mari berpegang pada satu pengharapan. Saya yakin bahwa banyak dari kita mengalami kegelisahan akibat penyakit ini, karena memang yang kita lawan saat ini tuh tidak terlihat. Kalau terlihat mungkin bisa dipites begitu ya, tapi karena tidak terlihat menjadi mengkhawatirkan. Saya sudah berkali-kali cuci tangan loh ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga biasanya mau makan saja sekarang harus repot dengan cuci tangan. Tetapi ini hal yang baik sebenarnya. Tetapi mari kita dalam kegelapan ini
tetap fokus pada satu cahaya yang sering kita lupakan. Kita fokus kepada Tuhan bahwa Tuhan itu masih ada. Dan Tuhan memberikan janji, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan akan memberikan kegembiraan seperti yang dijanjikan kepada bangsa Israel di tengah kemelut yang saat itu mereka alami. Bahkan dalam beberapa tafsiran menyebutkan bahwa pada saat itu bangsa Israel hampir mengalami kemusnahan. Jadi dikatakan sisa-sisa umat Israel. Nah, begitu juga saat ini kita mengalami kehilangan, kita mengalami ketakutan karena penyakit ini, bahkan banyak orang berguguran dalam memperjuangkan keselamatan saudara-saudaranya seperti para tenaga medis yang mempertaruhkan nyawanya bagi keselamatan orang lain. Mari kita terus berpegang dan berpengharapan kepada Tuhan. Apa untungnya? Kita menjadi tidak panik, kita menjadi lebih bersemangat, kita punya satu pegangan bahwa saya berjalan bersama Tuhan. Bukan menjadi gegabah, tetapi menjadi acuan hidup bahwa saya tidak berjalan sendiri. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dimanapun berada, apapun yang saat ini dikhawatirkan, apapun yang akan terjadi nanti, ada satu kepastian di tengah yang tidak pasti ini, yaitu bahwa terang kasih Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan terang kasih Tuhan menjadi satu-satunya pengharapan bagi kita untuk merasakan sukacita dan kegirangan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Keterbatasan kami, ketidaktahuan kami, kelemahan kami membuat kami menjadi takut akan banyak hal. Kami menjadi takut akan hal-hal yang mengancam kehidupan kami, terlebih ketika kami tidak mampu melawan, kami tidak mampu melihat. Tetapi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami, untuk menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, dan pengharapan itu masih ada. Di tengah-tengah segala kegelapan ini, di tengah-tengah ketidakpastian ini, Tuhan adalah terang yang pasti di dalam kehidupan kami. Maka dari itu kiranya Tuhan memampukan kami supaya kehidupan kami semakin menyenangkan hati Tuhan, supaya kehidupan kami mencerminkan kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan. Dan kiranya Tuhan melingkupi kami dengan terang kasih Tuhan, dan Tuhan memampukan kami untuk memeluk saudara-saudara kami juga dengan terang kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Kiranya dapat menjadi kekuatan, keteguhan, semangat, dan pengingat bagi kita semua, termasuk saya sendiri. Dan mari berdiskusi, saling mendoakan, saling menguatkan di kolom komentar, saling bertegur sapa juga boleh kalau nggak ketemu lama. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.